Makanya Budi Harto menjerit 1 tahun. Datanglah tulang rusuk yang sudah jadi Hawa. Sekarang kamu perempuan apa Hawa? Benar. Yakin? Pastikan saya dan saudara perempuan. Perempuan yang asli, yang virgin, yang original, yang asli. Itu saya dan saudara. Wah, seperti ini loh. Mempelai wanita Kristus. Ya. Jadi jangan biarkan si kubu benih antikris. Kan kita lagi bertumbuh nih kan. Dalam masa pertumbuhan sih ada dikit-dikit keliru. Tapi jangan pertahankan kekeliruan yang sama. Hei, berarti Anda budek, dablek. Ya. Karena Alkitab berkata, jangan beri nasihat untuk pencemooh. Karena dia memang kerjanya cemooh. Kalau Anda terus dalam kesalahan yang sama, maka kepadamu diberi titel pencemooh. Ya. Berubah, tinggalkan cemooh itu dan lakukan firman. Lanjut. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan yang dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Nah, saya dan saudara jangan seperti perempuan-perempuan yang lemah, karena mereka adalah Hawa, penuh dengan hawa nafsu. Saya dan saudara harus benar-benar hanya terseret oleh firman, dikendalikan oleh firman, dikuasai oleh firman, hidup sesuai firman. Lanjut ayat yang selanjutnya. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Nah, kalau saudara sudah sering diajar dengar firman terus, tapi saudara nggak pernah mau hidup di dalam kebenaran, ini masalah. Berarti ini namanya pencemooh. Ini namanya orang fasik. Saudara harus hapuskan titel fasik sama pencemooh. Tapi kenakanlah titel Kristus yang menguasai saudara. Lanjut. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang kebenaran, akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Nah, jangan seperti Yanes dan Yambres yang menentang Musa. Akhirnya apa? Mereka dibinasakan. Akal mereka bobrok, tidak punya akal budi. Iman mereka nggak tahan uji. Apa bukti orang punya iman nggak tahan uji? Akhirnya saya kembali lagi. Kalau saudara masih mengenakan atribut Babel, maka iman saudara tidak tahan uji. Apa itu atribut Babel? Contoh sederhana. Yang perempuan masih pakai celana laki-laki, yang perempuan masih pakai lipstik. Itu imanmu tidak tahan uji. Padahal itu hal yang sederhana loh. Iman tidak tahan uji, contoh yang lain. Anda tidak bayar perpuluhan, itu imanmu nggak tahan uji. Ini benar. Kalau Anda perpuluhan saja nggak lulus, setiap dapat gaji Anda nggak bayar perpuluhan, iman Anda tidak tahan uji. Anak saya tanya, Pak, ini kalau saya kerja buah suluk? Iya, wajib buah suluk 100%. Kalau Anda dapat berkat perpuluhan saja Anda nggak bayar, Anda tidak tahan uji. Itu imanmu tidak tahan uji. Kalau saya beri perpuluhan, kira-kira nih kayaknya melayaki pasal 3 nih bohong nih. Tuhan gak mungkin buka tingkap-tingkap langit nih. Di Sorek ada seorang ibu, dia hanya bekerja sebagai tukang jual sayur. Sebelumnya mereka tuh jual ikan. Tapi tiba-tiba Tuhan ngomong, aku mau kamu jual sayur. Dan ketika dia jual sayur, kan dia sudah bayar buah sulung, kemudian dia tidak pernah alpa dengan perempuan. Dan orang ini nggak pernah bermasalah dengan keuangan. Serius. Kalau Anda masih bermasalah dengan keuangan, berarti Anda tidak tekun dalam bayar perpuluhan, karena janji Tuhan itu teruji. Tekun bayar. Anda mau makan hari ini, loh, saya sudah bayar perpuluhan, kok keadaan masih ini. Tuhan masih menguji kamu. Apakah kamu tekun? Enggak. Ketika kita sudah lulus dari ketekunan, segala sesuatu menjadi indah. Sebab, perhatikan baik-baik. Hanya yang sudah diuji, hanya yang sudah dibentuk, yang layak menerima janji Tuhan. Bukan yang masih terbentuk, yang sudah dibentuk.
Kita lihat ayatnya. Yesaya. Yesaya 43 ayat 21. Baca ayat ini betul. Yesaya 43 ayat 21. Yesaya 43 ayat 21. Sudah? Yesaya pasal 43 ayat 21 bunyinya, umat yang telah Aku bentuk bagiku akan memberitakan kemaksudanku. Jadi orang yang tekun membayar perpuluhan berarti dia sudah apa? Terbentuk. Sudah dibentuk. Orang yang tidak lagi tergoda memakai atribut Babel, atribut dunia ini, tidak bersahabat dengan dunia ini, berarti dia sudah terbentuk. Hidupmu kemaksudan Tuhan. Anda paham nggak? Ngerti ya? Tangkap ya? Tangkap maksudnya ya. Tetap tekun di dalam firman. Kita kembali ke Timotius. 2 Timotius pasal 3. Jadi jangan kita kayak Yanes dan Yambres, wah masalah nanti saudara. Di ayat yang berikut, ayat 9. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Saya dan saudara yang masih coba main-main dengan firman, masih tetap suka atribut lama, masih suka kelakuan seperti Katak, yaitu hidup dalam kegelapan, suka hidup di masa lalu, masih mengenakan pakaian masa lalu. Alkitab berkata, kamu tidak akan bisa maju. Tapi kebodohanmu akan nyata bagi semua orang. Hari ini mungkin beberapa saja yang tahu, tapi di kemudian hari mata dunia akan melihat dasar memang kamu bodoh. Mau seperti itu? Makanya sungguh-sungguh dalam firman. Saya dan saudara harus sungguh-sungguh dalam firman. Sebab itu dikatakan dalam firman Tuhan, mari kita kudus sama seperti Dia adalah kudus. 1 Petrus pasal 1 ayat 15. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-15. 1 Petrus pasal 1 ayat 15. Saya baca bagi saudara. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Jadi dari ujung rambut sampai telapak kaki, dalam gaya hidup kita, penampilan kita, berpakaian kita, kita adalah perempuan sejati, perempuan mula-mula sebelum perempuan itu jatuh. Itulah saya dan saudara, kudus seperti Tuhan kita kudus. Ya, lanjut lagi kita baca 1 Yohanes pasal yang ke-1 ayat 5 dan 6. Kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi tidak boleh ada yang gak sama, seluruhnya harus sama. 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 dan 6. 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 dan 6. Tolong baca Riani. 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 dan 6. 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 dan 6 bunyinya, Allah adalah terang, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Di ayat yang ke-6 sudah. Nah, jadi kalau kita masih ada bagian-bagian kegelapan, Alkitab bilang kita berdusta. Jadi kita tidak boleh mendustai diri kita, nggak boleh. Tidak boleh ada sedikit pun bagian yang gelap. Makanya firman Tuhan bilang kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup, harus sama. Lanjut kita baca Matius 5 ayat 48. Matius 5 ayat 48. Matius 5 ayat 48, tolong baca. Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Nah, kita harus sempurna. Karena itu kehendak Tuhan. Bagaimana caranya kita sempurna?
Kita kembali ke 1 Yohanes pasal 2. 1 Yohanes pasal 2. Ayat yang ke-20. Dikatakan begini. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan. Apa itu pengurapan? Kamu telah beroleh Kristus. Saya ganti dengan tetapi kamu telah beroleh Kristus. Tetapi kamu telah memiliki Kristus. Tetapi kamu telah memiliki Roh Kudus. Ya kan? Ya, dari yang kudus. Dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Jadi ketika kita hidup di dalam Kristus, hidup sesuai firman, kita akan mengetahui semuanya dengan jelas. Oh, ini yang benar, ini yang salah. Dan itulah yang membawa saya dan saudara kepada kesempurnaan, yaitu pengurapan itu, yaitu Kristus itu sendiri. Maka saya pernah khotbah hanya satu orang yang diurapi, yaitu Kristus kan. Ketika pengurapan itu masuk dalam Riani, yaitu Kristus masuk dalam diri saya dan saudara, Kristus masuk dalam kehidupan saya dan saudara semua, maka kita dibawa pada kesempurnaan. Kemudian 2 Timotius 2 ayat 15, usahakanlah dirimu layak di hadapan Tuhan. Ya, 2 Timotius 2 ayat yang ke-15. 2 Timotius 2 ayat yang ke-15. Nah, dikatakan begini, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu dan yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Saya dan saudara harus berusaha layak di hadapan Tuhan. Seperti contoh Daud layak di hadapan Tuhan, karena dia melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Yusuf layak di hadapan Tuhan. Abraham layak di hadapan Tuhan. Nuh layak di hadapan Tuhan. Lot layak di hadapan Tuhan. Paulus layak di hadapan Tuhan. Saya dan saudara harus layak di hadapan Tuhan, karena melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak diri kita sendiri. Kemudian 2 Korintus 13 ayat yang ke-11. Usahakanlah supaya diriku dan dirimu sempurna. 2 Korintus 13 ayat 11. 2 Korintus pasal 13 ayat yang ke-11. Ya, saya baca. Akhirnya saudara-saudara, bersukacitalah, usahakanlah dirimu apa? Supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu. Jadi terimalah segala nasihat firman Tuhan pagi ini melalui saya, supaya saya dan saudara dibawa kepada kesempurnaan. Terima. Terima dengan senang hati, terima dengan sukacita, terima dengan penuh damai sejahtera, terima dengan lemah lembut. Dan hiduplah, dikatakan dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih karunia, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah, ketika saya dan saudara sudah lolos dari seleksi, lolos dari ujian, lolos dari pembentukan, maka otomatis hidupku dan hidupmu adalah damai sejahtera. Hidupku dan hidupmu akan sempurna. Lihat, 32.000 orang. Masih ingat 32.000 orang itu mengikut siapa? Gideon. 32.000 orang ketika Gideon berkhotbah. Dia berkhotbah, barang siapa takut dan gentarnya. Alkitab berkata gugur berapa? 22.000 orang. Perhatikan baik-baik. Ya. Ini orang-orang yang sudah lulus seleksi ini, dia satu loh, lihat. 32.000. Ini terpanggil ini. Dibaptis semua, perhatikan 32.000 ini sudah dibaptis. Sudah masuk. Gideon tampil, dia mengajar firman, dia khotbahkan firman. Tewas gugur 22. Tinggal berapa? 10. Jangan sampai babak pertama Anda sudah gugur loh. Ini babak kedua, Tuhan yang menyaring. Tuhan menyaring, gugur berapa? 9.700. Tinggal berapa? 300. Berapa persen ini saudara? 3% aja mungkin nggak ada. Betul? Betul?
3% saja nggak ada kan? Betul kan? 10% saja nggak ada loh. Ini tidak sampai 3% loh. Tidak sampai. Hello. Lalu bagaimana dengan saya dan saudara? Sanggupkah Anda bertahan sampai tinggal yang ori, yaitu 300 yang asli? Lolos seleksi. Sudah teruji, sudah terbentuk. Ini sempurna. Ya, ini tidak sampai 3% loh. Tidak sampai. Sebab kalau 3% dari 30.000 sama dengan 300. Iya kan? Betul nggak? Ini tidak sampai 3%. Jadi sekitar 2,8 aja kalau nggak salah nih persen. Aduh, hai. Zaman dulu berapa persen yang selamat? Manusia pada zaman itu berapa? Sama seperti zaman ini, hanya 8 orang. Yang lulus seleksi hanya 8. Hei. Makanya buka matamu, jangan picik. Buka matamu selebar dan melihatlah dengan jelas. Buka telingamu untuk mendengar. Ya. 300 orang ini lolos seleksi. Dalam keadaan, apakah mereka enggak lelah? Alkitab bilang mereka lelah. Tapi mereka terus maju mengikuti Gideon. Alkitab bilang mereka satu hati, satu iman, satu tujuan, satu bahasa. Enggak ada bayang-bayang. Sosok manusia sempurna 300 orang ini. Mengerti? Mereka adalah kemasuran Tuhan. Mereka adalah manusia iman. Mereka adalah manusia kasih. Manusia Kristus, manusia firman, manusia Allah. Manusia iman. 300 orang. Mereka nggak keluar dari apa yang dikatakan Gideon. Tetap ikuti satu. Mau dilihat dari sudut pandang manapun tetap satu. Saudara perhatikan. Hidup saya dan saudara harus seperti itu. Dilihat dari segi manapun kita tetap satu. Ini Gideon dan 300 orang. Dilihat dari sudut manapun tidak kelihatan dua bayangan. Tidak ada bayangan, mereka hanya satu. Tunggal. Seperti Allah kita satu, demikianlah kita satu di dalam Dia. Tunggal. Anda paham? Satu. Satu artinya memang benar-benar menyatu dengan firman. Tidak ada lagi yang palsu. Ketika ada palsu maka akan muncul bayangan. Saudara ngerti? Hanya yang asli, tidak ada bayangan. Oke, sampai sini ngerti? Jangan biarkan benih antikristus ada pada Senes. 1 jam yang lalu sebelum berkhotbah kan dia ada kan? Sekarang dia udah dibantai. Maka pastikan itu sudah mati. Katakan sama teman. Benih antikristus dalam diri saya sudah mati karena dibantai. Harus begitu. Supaya kita hidup sama seperti Kristus. Ya, cukup ya. Amin. Tuhan. Kita berdoa. Kita yang pujian maka jiwa pun memujimu. Sungguh besar Kau. Maka jiwa
Engkau Allahku. Sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kau Allahku, sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Jiwa kami memuji Engkau Tuhan, bahwa hari ini Tuhan firman yang bagaikan palu itu menghancurkan bukit-bukit batu, sehingga setiap bukit-bukit batu yang ada dalam diri kami, ide kami Tuhan, pendirian kami yang tidak sesuai dengan firman-Mu, keinginan yang tidak sesuai dengan firman-Mu, dirembukan dalam nama Yesus. Terima kasih atas firman yang bagaikan api yang menghanguskan segala sesuatu yang bertentangan dengan firman-Mu. Terima kasih atas firman-Mu yang pedang bermata dua, yang menyayat kami, yang memisahkan kami dari atribut dunia ini, yang membawa kami bersatu dengan Engkau, sehingga kami menjadi satu sama seperti Engkau satu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada-Mu. Berkati jemaat-Mu, mungkin di antara mereka ada yang berduka cita. Tuhan, Engkau memberikan kepada sukacita, sebab duka cita menurut kehendak Allah membawa kehidupan, membawa pertobatan, membawa pembaharuan. Dalam nama Yesus Kristus kami percaya, seluruh atribut dunia ini, seluruh atribut denominasi dan Babel sudah dimusnahkan oleh api Roh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami Tuhan ini diri kami di mesbah-Mu Tuhan, dibakar oleh api-Mu Tuhan, dibakar oleh api penyucian, dibakar oleh api Roh-Mu, sehingga kami murni seperti perak yang dimurnikan 7 kali dalam dapur api, sehingga kami murni seperti emas yang terpuji. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus, berkati firman-Mu Tuhan, berkati kami menjadi manusia iman dalam Kristus Yesus, berkati kami menjadi manusia Kristus dalam Kristus Yesus, berkati kami menjadi manusia Allah, manusia kasih yang hidup sesuai kehendak-Mu, sehingga hidup kami kudus sama seperti Engkau kudus, dan kami hidup sama seperti Kristus telah hidup. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Amin.